Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. I'll press you express to good the Almighty over all our breathings. Prayer and salutations don't forget we praise the breath of the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear Miss Diah Riani MPD as Professor of Administrator and Educational Supervision, and friends of all I respect, I this time let me have Nurlinda Mansur. Fine, jump to the discussion at last. Well done. Halo teman-teman semua. Jadi saya Nurina Mansur akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan administrasi dan supervisi pendidikan. Jadi simak penjelasan berikut ini ya. Administrasi dan supervisi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang berupa pelayanan yang diberikan sekolah, mencakup bagaimana pelaksanaan belajar mengajar agar dapat memperlancar proses pembelajaran itu sendiri. Secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya, dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya itu sendiri dengan memperhatikan penjelasan yang barusan saya paparkan. Jadi definisi yang dapat disimpulkan bahwa apa sih yang dimaksud dengan administrasi dan supervisi pendidikan adalah suatu proses kerjasama oleh sejumlah orang yang memanfaatkan semua sumber dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Setelah kita mengetahui tentang definisi administrasi dan supervisi pendidikan, selanjutnya kita akan mengetahui tentang tujuan dan fungsi administrasi dan supervisi pendidikan. Menurut Sahertian tahun 2000 menyatakan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Kemudian pentingnya mempelajari administrasi pendidikan adalah kita dapat mengetahui bahwa administrasi itu adalah suatu lembaga pendidikan yang merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib, sehingga terciptanya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Kemudian apa saja sih fungsi administrasi pendidikan? Nah, fungsinya diantaranya adalah yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kita harus tahu apa saja yang kita lakukan dalam berkegiatan. Sebaiknya harus terencana lebih khusus lagi dalam masalah pendidikan ini ya. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian yaitu kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu, maka kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Kemudian fungsi ketiga yaitu koordinasi atau coordination. Koordinasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengambil tindakan. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif. Kemudian keempat yaitu komunikasi atau communicating. Dalam aktivitas komunikasi tersebut adapun meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud baik secara tertulis maupun lisan. Nah, komunikasi ini adalah hal yang sangat terpenting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan ya. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan atau supervision. Adapun dalam pelaksanaan program pendidikan tentunya harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai.
Kemudian ialah kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Selanjutnya ada penganggaran atau budgeting. Budgeting yaitu anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Di Indonesia sendiri anggaran untuk pendidikan sekitar 20% dari pemerintah. Kemudian yang terakhir ada fungsi penilaian atau evaluating. Tujuan kegiatan evaluasi inti tentunya teman-teman sekalian untuk meneliti dan juga mengetahui efektivitas dari pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian kita masuk kepada ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Adapun ruang lingkup supervisi pendidikan yaitu diantaranya supervisi bidang kurikulum, supervisi bidang kesiswaan, supervisi bidang kepegawaian, supervisi bidang sarana dan prasarana, supervisi bidang keuangan, supervisi bidang humas, supervisi bidang ketatausahaan. Jadi itulah beberapa tadi ruang lingkup dan ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, teman-teman semua, itulah tadi sedikit pemaparan atau penjelasan terkait definisi administrasi dan supervisi pendidikan. Gimana, teman-teman sudah paham semua belum? Nah, jadi kita harus mengetahui bahwasannya administrasi dan supervisi pendidikan sangat penting dalam pendidikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang dimaksud dengan administrasi dan supervisi pendidikan terkait definisi, tujuan, fungsi, ruang lingkup, dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk kalian pelajari. Semoga dengan ini kalian dapat memahami dan menerapkan terkait tentang administrasi tersebut dan supervisi pendidikan, pentingnya menerapkan sebagai kualitas guru dan tujuan untuk peserta didik. Semoga kita dapat menerapkan dan memahami terkait administrasi dan supervisi pendidikan. Well, that's a few things I can say on this question today. I, as a speaker, apologize profusely if there are words or actions that are less pleasing to all of you. Perfection belongs only to Allah, and mistakes are our own. Thus I end. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.